Cinta bab 12. Yayu tertabrak. Jika Yayu sudah sampai di sini, kenapa dia tidak menghubungimu? Tanya Bobby. Aku juga tidak tahu, sahut Gigi bingung. Jika Yayu ke sini, dia akan menghubungimu. Itu kalau nomor ponselmu masih diingatnya. Jika tidak, Bobby menggelengkan kepalanya. Adlan, bantu aku mencari Yayu. Ujar Gigi khawatir adik sepupunya tersesat. Cari kemana? Yayu juga belum jelas datang ke sini atau ke tempat lain, sahut Adlan. Menurutku, Yayu bersembunyi di tempat temannya, Dimple City. Sid, katakan kepada ibu dan adikmu untuk mengawasi rumah Budi Nani. Siti menganggukkan kepalanya dan kembali menghubungi ibunya. Yayu dan Lucy telah sampai di mall. Yayu diwawancarai seorang wanita yang merupakan supervisor untuk perusahaan yang mengeluarkan produk itu. Awalnya dia terbata-bata menjawab pertanyaan supervisor, tapi dia ingat tentang nasihat Lucy untuk menjawab dengan lugas. Dia harus percaya dengan kemampuannya. Baiklah, masa percobaan 1 bulan. Jika penjualan kamu bagus, akan langsung dikontrak selama setahun. Ujar supervisor lalu memerintahkan Yayu ke stand produk kecantikan. Yayu melihat cara rekan-rekannya menawarkan produk kecantikan kepada pengunjung mall. Ayo yuk, kamu bisa, bisik Lucy menyemangatinya. Bismillah, Yayu menghampiri ibu-ibu yang berdiri tidak jauh dari stand kosmetik mereka. Bu, kami ada lipstik keluaran terbaru. Yayu memberikan brosur kepada ibu-ibu di sana. Ada yang menerima brosur, ada yang menolak. Bahkan ada yang membawa brosur itu lalu membuang ke tong sampah. Ya Allah, gumamnya sedih. Tapi dia tidak putus semangat. Dia tetap menghampiri wanita yang usianya lebih muda dari ibu-ibu yang dihampirinya tadi. Mbak, kami ada produk keluaran terbaru. Yang ini lipstik matte. Yayu menunjukkan lipstik keluaran terbaru. Apa bedanya dengan yang glossy? Tanya wanita itu. Matte lebih tahan lama di bibir dibandingkan dengan lipstik lainnya. Jelas Yayu. Ayo silakan, ada banyak warna di sana. Yayu menunjuk ke arah stand kosmetik. Dia menunjukkan warna-warna lipstik itu ke calon pembeli. Ya sudah, saya ambil warna ini saja, ujar si pembeli. Baik mbak, Yayu segera membawa lipstik itu ke kasir. Dan itu adalah pembelinya pertama. Dari jauh supervisor memperhatikannya. Yayu semakin semangat. Dia tahu siapa target yang cocok untuk semua jenis kosmetik, yaitu kaum wanita yang usianya tidak terlalu tua. Jika dia menawarkan kepada usia yang seperti ibunya, maka akan ditolak. Seperti di awal, dia menawarkan kepada ibu-ibu, tapi tidak ada yang mau. Tapi, ketika menawarkan kepada wanita yang usianya seperti Giwang dan terlihat suka berhias, tawarannya langsung digubris. Dodi dan Nani terbangun ketika cahaya sinar mentari menyilaukan pandangan mereka. Di mana ini? Tanya Nani bingung. Dodit menatap tempat itu, sebuah pepohonan tinggi ada di sekitar mereka. Dodit, kita di mana? Tanya ibunya panik. Aku juga tidak tahu, sahutnya bingung. Kenapa kita bisa di sini? Apa kita sudah mati? Tanya Nani bingung. Dodit mencoba mengingat sesuatu. Kita makan siang menjelang sore di rumah Dodi. Tiba-tiba, aku melihat ibu menutup mata, dan kepala ibu jatuh membentuk meja makan. Ujar Dodit. Ini semua kerjaan Dodi, serunya marah. Dia telah memasukkan obat tidur ke dalam minuman kita. Oh tidak, teriak Nani. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak tahu ini dari mana. Kita harus keluar dari hutan ini, sahut Dodit, langsung melangkahkan kakinya, mengikuti cahaya matahari, diikuti ibunya dari belakang. Bagaimana kalau kita tersesat? Tanya ibunya sembari berjalan di samping anaknya. Jika tersesat, kita balik ke arah sana. Dodit menunjuk arah di belakangnya. Jika ibu keluar dari sini, ibu akan menjual rumah kita. Uangnya mau ibu bawa ke kota untuk menyewa rumah di sana. Ujar Nani sembari melangkahkan kakinya. Rumah itu tidak akan dijual, sahut Dodit. Kamu tinggal di kampung itu lagi? Tanya ibunya bingung. Jika kita tinggal di sana, hidup kita tidak akan tenang. Dodi akan mengganggu kita. Seketika Dodit langsung menghentikan langkahnya, membuat Nani ikut berhenti. Ada apa? Sebelum dia mengganggu kita, aku akan mengganggu keluarganya. Janjinya lalu melangkahkan kakinya lagi. Lupakan, tidak usah membalas Dodi. Kita akan dibunuh kalau masih berhubungan dengannya. Larang ibunya takut. Aku akan membunuhnya lebih dulu, sahut Dodit sembari mengepalkan tangannya. Hari telah sore, waktu jam kerja untuk Lucy dan Yayu telah usai dan akan dilanjut besok. Mereka bukan langsung pulang, tapi Lucy membawa Yayu berkeliling dengan menggunakan sepeda motornya. Mereka berkeliling masih menggunakan seragam kerja. Kamu tahu, ini adalah restoran paling mahal di kota ini. Harga sekali makan di sini bisa sampai jutaan. Ujar Lucy menunjuk ke arah restoran Zero. Yayu membaca papan nama yang bertuliskan restoran Zero. Dia tidak mengingat nama itu, tapi dia hanya mengingat jika dia sangat ingin bekerja di restoran. Apa cita-cita kamu? Tanya Lucy sembari tetap melajukan sepeda motor. Cita-citaku ingin menjadi chef, sahutnya. Chef? Lucy bingung. Kamu suka memasak?
Tanya Lucy lagi. Iya mbak, aku sekolah tamatan kejuruan. Dulu aku mengambil sekolah tata boga, sahutnya. Kenapa kamu tidak bilang? Mbak punya kenalan yang bekerja di restoran, ujarnya. Oh ya, sahut Yayu senang. Tapi aku masih bekerja di... Iya, mbak tahu. Kamu selesaikan saja masa percobaan kamu di sana. Nanti mbak tanya-tanya lagi berapa gaji di sana. Kalau besar, setelah 1 bulan, kamu keluar saja. Tapi kalau kecil, mending jangan. Ujar Lucy lalu memberhentikan motornya di sebuah warung yang ada di pinggir jalan. Ayo turun, ajak Lucy. Yayu membaca steling yang bertuliskan mie ayam dan bakso. Mbak, hari ini aku yang bayar. Ujarnya yang tidak ingin Lucy terus membayarinya. Gak usah, kamu kan baru bekerja. Jadi mending simpan saja. Nanti kalau sudah gajian, bolehlah traktir mbak. Sahut Lucy sembari menarik Yayu untuk masuk ke dalam warung itu. Mereka memesan mie ayam untuk mengganjal perut mereka. Sembari pesanan mereka dibuat, Lucy bercerita tentang dirinya yang hampir sama seperti Yayu. Jadi mbak juga dari kampung? Tanya Yayu penasaran. Iya, mbak kabur karena mau dinikahkan dengan tua bangka. Sahut Lucy kesal. Kalau kamu? Yayu diam. Ingin dia mengatakan jika semua adalah rencana ibunya, tapi mengingat sebelum berangkat, sikap ibunya berubah, membuatnya tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Sama, aku juga mau dinikahkan dengan tua bangka, sahutnya. Setelah selesai makan, mereka kembali naik ke atas motor. Yuk, ini masih sore. Apa kamu tidak mau belajar bawa motor? Mau sih mbak, tapi aku takut, sahut Yayu. Awalnya mbak juga takut, tapi karena terbiasa, rasa takut itu lama-lama hilang, sahut Lucy. Dan sebelum sampai ke tempat kos mereka, Lucy memberhentikan motor di lapangan. Ayo kita belajar sekarang, ajak Lucy. Yayu terlihat ragu, tapi Lucy memberi semangat kepada gadis belia itu. Kadang kita ada shift siang dan pulang malam. Kalau naik bus sampai kos bisa kemalaman, ujar Lucy. Akhirnya Yayu mau belajar. Awal mula Lucy menunjukkan rem depan dan rem belakang, serta yang lainnya. Setelah itu, dia mulai menyuruh Yayu naik ke atas motor dengan duduk di depan dan dia di belakang. Berputar-putar lapangan selama setengah jam. Setelah itu Lucy menyuruh Yayu melajukan motor ke tempat kos. Malam hari, Lucy mengajak Yayu untuk mencari makan di luar. Seperti biasa, Lucy yang berada di depan. Dia belum berani melepaskan Yayu untuk mengendarai motornya. Tapi ketika mahir, dia akan melepaskan Yayu. Gadis belia itu dapat melihat suasana ibu kota di saat malam hari. Suasana yang dulu pernah dilihatnya. Menatap lampu-lampu yang dibuat seunik mungkin. Suasana di kota itu membuatnya teringat tentang kampungnya yang ketika malam sepi. Jarang terdengar suara kendaraan bermotor, yang ada suara jangkrik dan kodok. Ibu, gumamnya. Dan tiba-tiba motor yang dikendarai Lucy terjatuh, membuat Yayu ikut terjatuh ke aspal. Ibu, gumamnya pelan sembari memejamkan mata. Yayu, teriak Lucy yang juga tidak bisa bergerak. Sebuah mobil telah menyenggol motor Lucy, sehingga membuat mereka terjatuh. Kendaraan yang ada di situ mengerubungi mereka. Bahkan si penabrak juga ikut turun. Bawa ke mobil saya, titah si penabrak kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Bahkan si penabrak menyuruh motor Lucy diletakkan di warung yang ada di sekitar situ. Ketika Lucy dan Yayu telah dipindahkan, mobil langsung melaju menuju rumah sakit. Si penabrak terlihat sangat panik karena satu wanita terlihat pingsan. Dia khawatir korban yang bukan lain adalah Yayu meninggal. Mobil langsung berhenti di depan IGD. Perawat dengan cepat membantu memindahkan Yayu dan juga Lucy. Ketika melihat wajah itu, membuat Chef Robi mengerutkan dahinya. Dia kembali menatap wajah Yayu. Yayu, gumamnya. Pak, mobilnya tolong diparkir di tempat parkir, ujar perawat. Iya, Chef Robi gugup. Gugup karena dia baru saja menabrak wanita yang sedang dicarinya. Wanita yang membuatnya tidak bisa tidur. Seharusnya malam ini dia berada di restoran Zero, memasak dan melihat semua asistennya untuk menghidangkan makanan terbaik. Tapi karena keberadaan Yayu tidak diketahui, membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Dia ingin berkeliling menghilangkan kepenatan, tapi takdir berkata lain. Dia dipertemukan dengan Yayu, tapi dengan cara yang salah. Setelah memarkirkan mobil, Chef Robi langsung berlari ke IGD. Dia ingin memastikan kembali jika wanita yang pingsan itu adalah Yayu. Siapa dia? Tanya Chef Robi kepada Lucy yang sedang diobati. Lucy mengalami luka di lutut dan juga siku. Yayu, dia teman kosku, sahut Lucy. Oh Tuhan. Chef Robi menengadahkan kepalanya sembari mengacak rambutnya. Lucy memperhatikan pria itu. Menurutnya wajah pria itu tidak asing. Apa bapak kenal dengan Yayu? Tanyanya. Iya, dia calon istriku. Pendengar itu membuat Lucy membulatkan matanya. Ya ampun, calon suami Yayu ganteng banget. Tajir melintir seperti ini. Tapi kenapa Yayu menyembunyikan dariku? Kenapa juga dia harus bekerja? Bahkan membayar uang kos saja dia masih setengah. Semua menjadi tanda tanya di dalam pikiran Lucy. Ketika Yayu sadar, dia akan menanyakan hal itu. Bersambung.